Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Bagus Prakoso dan Solihatunisa Aulia ingin mempresentasikan tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, pendidik asli Indonesia yang melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar. Oleh karena itu, nama Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau sang Hajar adalah seorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan, sekaligus masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat berlangsung dalam berbagai tempat yang oleh beliau diberi nama Trisentra Pendidikan, yaitu 1. Alam keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, menurut UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi perkembangan individu anak, karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Awal pendidikan anak sebenarnya diperoleh melalui keluarga. Dalam dunia pendidikan disebut pendidikan informal. Pembelajaran yang terjadi di dalam keluarga terjadi setiap hari pada saat terjadi interaksi antara anak dengan keluarganya. Peran orang tua menjadi panutan bagi anak-anaknya. Dalam keluarga, orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian anak. Semakin baik kualitas keluarga, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang kepribadian dan karakternya yang berkualitas pula. 2. Alam perguruan atau sekolah. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara formal atau disebut juga dengan pendidikan formal. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah saat ini lebih tepat mengedepankan fasilitas kepada peserta didik dalam artian lebih memusat kepada siswa, bukan kepada guru. Peran guru dalam memfasilitasi peserta didik dapat dilakukan dengan banyak cara. Satu di antaranya adalah guru tidak lagi memberikan informasi secara searah dalam bentuk ceramah. Guru dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, atau tutor bagi peserta didik. Di zaman kekinian, guru juga dapat memfasilitasi peserta didik dengan memanfaatkan kelas maya secara gratis seperti Google Classroom, Edmodo, dan sejenisnya. Peran guru dalam kelas maya dapat melakukan proses pembelajaran secara daring atau online, sehingga guru dapat berperan sebagai fasilitator, kolaborator, mentor, pelatih, pengarah, dan teman belajar serta dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik untuk mengalami peristiwa belajar yang real. 3. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Anak dalam pergaulannya di dalam masyarakat tentu banyak berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya anak melihat kejadian-kejadian yang dipertontonkan oleh masyarakat, anak akan memperoleh pembelajaran di dalam masyarakat tersebut. Di era milenial seperti sekarang ini,
Penggunaan teknologi seperti HP sudah tidak mengenal batas usia. Tua dan muda sudah tak asing lagi menggunakan HP. Kehadiran HP menjadikan penggunanya jarang bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika dicermati lebih lanjut, pada saat ini informasi dan tontonan yang diterima oleh anak dari masyarakat melalui televisi maupun HP masih banyak kita jumpai hal-hal yang sebenarnya belum pantas untuk diterima oleh mereka. Selanjutnya, di bidang pengajaran, Ki Hajar Dewantara meletakkan konsep-konsep dasar pengajaran meliputi A. Teori dasar ajar, B. Trisakti Jiwa, C. Sistem Among. Pedoman guru-guru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan tahun 1946. 1. Berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta kepada alam. 3. Cinta kepada negara. 4. Cinta dan hormat kepada ibu dan bapak. 5. Cinta kepada bangsa dan kebudayaan. 6. Keterpanggilan untuk memajukan negara sesuai kemampuannya. 7. Memiliki kesadaran sebagai bagian integral dari keluarga dan masyarakat. 8. Patuh kepada peraturan dan ketertiban. 9. Mengembangkan kepercayaan diri dan sikap saling menghormati atas dasar keadilan. 10. Rajin bekerja, kompeten dan jujur, baik dalam pikiran maupun tindakan. Tujuan pendidikan Indonesia secara garis besar dengan membagi fasa pendidikan menjadi 3 perkembangan, yaitu 1. Hamimayu Hayuning Sariro, yang berarti pendidikan berguna bagi yang bersangkutan, keluarganya, sesamanya, dan lingkungannya. Di sini sangat jelas apa arti manusia sebagai makhluk individu dan sosial. 2. Hamimayu Hayuning Bangsa, yang artinya pendidikan berguna bagi bangsa, negara, dan tanah airnya. Butir ini juga ditekankan di Pancadharma Ki Hajar dan 10 Pedoman Guru. 3. Hamimayu Hayuning Bawono, yang berarti pendidikan berguna bagi masyarakat yang lebih luas lagi, yaitu dunia atau masyarakat global. Ada 3 butir penting pengajaran rakyat menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Pengajaran rakyat harus bersemangat keluhuran budi manusia. Oleh karena itu, harus mementingkan segala nilai kebatinan dan menghidupkan semangat idealisme. 2. Pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kecerdasan budi pekerti. 3. Pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kekeluargaan, yaitu merasa bersama-sama hidup, bersama-sama susah dan senang, bersama-sama tanggung jawab, mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Jangan sampai di sistem sekolah umum, sekolah menjatuhkan anak dari alam keluarganya dan alam rakyatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.